Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam mata kuliah Hukum Tata Negara. Dan kali ini kita pokok bahasanya mengenai tentang Undang-Undang Dasar dalam Sejarah Ketatanegaraan Indonesia. Dengan fokusnya adalah sebelum Indonesia merdeka dan sampai Orde Baru. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Dasar 1945 naskahnya adalah dipersiapkan oleh sebuah lembaga yang dikenal dengan Dokuritsu Zumbi Kosakai atau BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI ini beranggotakan 62 anggota yang diketuai oleh KRT Rajiman Widyodiningrat dan wakilnya adalah Ibangase Yoshi. BPUPKI ini melakukan persidangan sebanyak 2 periode atau dibagi 2 periode, yaitu periode pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni yang kemudian melahirkan Dasar Negara. Dan yang kedua adalah 10 Juli sampai 17 Juli yang kemudian munculkan sebuah negara Indonesia merdeka. Sidang BPUPKI atau Dokuritsu Zumbi Kosakai ini pada periode pertama yaitu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang kemudian pokok bahasanya tentang dasar negara. Dalam periode ini Prof. Mr. Supomo, Prof. Muhammad Yamin, dan Insinyur mengajukan pendapatnya tentang dasar negara. Yang kemudian pada 1 Juni Soekarno mengajukan apa yang kita kenal dengan Pancasila atau Dasar Negara Indonesia. Akan tetapi pada masa sidang pertama ini sebenarnya di situ ada pemikiran-pemikiran yang muncul dalam hal merumuskan dasar negara ini, terutama pemikiran saya ambil dari Supomo, ya kan? Kemudian dalam pidatonya ini Supomo cukup panjang menguraikan tiga teori yang bisa dipilih sebagai dasar dan prinsip negara yang akan dibentuk. Yang pertama adalah Supomo menyebutkan teori perseorangan atau teori individualistik atau yang kita kenal bahwa teori ini diajarkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau, dan Herbert Spencer, dan Lasky. Menurut teori ini, yaitu teori individualistik, negara adalah masyarakat hukum yang disusun atas kontrak antara seluruh individu dalam masyarakat demi menjamin hak-hak individu dalam masyarakat. Kemudian teori yang kedua yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno adalah ia menawarkan teori pertentangan kelas atau teori golongan sebagaimana diajarkan oleh Karl Marx dan Lenin.
Dalam teori ini, negara merupakan alat dari suatu golongan yang kuat untuk menindas golongan yang lemah. Ini dua teori yang disampaikan oleh Profesor Supomo, sorry. Teori ketiga yang disampaikan oleh Supomo adalah bahwa Supomo mengajukan teori yang ia sebut sebagai teori atau konsep negara integralistis yang didasarkan pada ide Spinoza, Adam Muller, dan Hegel. Apa itu negara integralistik? Menurut Supomo, integralistis berarti negara tidak untuk menjamin kepentingan individu, bukan pula untuk kepentingan golongan tertentu, tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai satu kesatuan yang integral. Oleh karena itu, dalam konsep negara integralistik, negara adalah kesatuan masyarakat yang organis dan tersusun secara integral di dalam segala golongan, segala bagian, semua individu berhubungan erat satu sama lain. Oleh karena itu, pemikiran ini didasarkan pada apa? Prinsip persatuan antara pimpinan dan rakyat dan prinsip persatuan dalam negara seluruhnya. Dan menurut Supomo juga, konsep negara seperti ini cocok dengan alam pikiran ketimuran. Nah, ini bahkan dia menurutnya juga pemikiran ini juga didasarkan pada struktur sosial masyarakat Indonesia yang asli yang terdapat di desa-desa. Oleh karena itu, bagi Supomo hal ini tidak lain merupakan ciptaan kebudayaan bangsa Indonesia sendiri. Inilah pidato Soekarno dengan dia menawarkan 3 teori tadi. Kemudian antara pertama dan kedua di tanggal 22 Juni 1945 ternyata ini dihasilkan sebuah piagam Jakarta. Ini di mana dalam piagam Jakarta ini sebagaimana kita ketahui semua bahwa isi piagam Jakarta ini yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, isinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan keadilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di piagam Jakarta ini hampir sama dengan bunyinya Pancasila kita sekarang ini, cuma perubahannya ada di sila pertamanya. Kemudian yang periode sidang kedua yaitu tanggal 10 sampai 17 Juli, ya pokok bahasanya ini antara lain tentang bentuk negara, wilayah negara, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara. Nah, kemudian dalam periode ini disepakati wilayah negara adalah wilayah ex-Hindia Belanda. Nah, kemudian kita bicara tentang tadi apa yang disampaikan oleh Mr. Supomo. Nah, ini kita mau
mengulas lagi apa yang saya sampaikan tadi, bahwa Mr. Supomo dalam pidato di sidang BPUPKI 31 Mei 45 menyatakan bahwa cita negara yang sesuai dengan Indonesia adalah integralitas. Sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa kenapa cita negara Indonesia ini adalah bahwa kenapa Mr. Supomo menyatakan bahwa cita negara yang sesuai dengan Indonesia adalah negara integralistis. Sudah saya sampaikan tadi, yaitu bahwa karena apa? Karena pemikiran yang tentang tentang negara integralistis ini didasarkan pada tadi struktur sosial masyarakat di Indonesia yang asli, yang terdapat di desa-desa di Indonesia. Dan tadi juga saya mengatakan di awal, oleh karena itu Supomo hal ini tidak lain merupakan ciptaan kebudayaan Indonesia sendiri. Nah, ini Supomo menegaskan bahwa konsep tentang negara integralistis ini adalah berasal dari budaya atau ciptaan kebudayaan Indonesia negara. Selain itu, negara integralistis menurut Mr. Supomo lebih tepat daripada negara individual liberalistis atau negara yang didasarkan pada kelas sebagaimana diberikan negara komunis tadi. Sudah saya sampaikan di awal tadi. Nah, tentunya ini tidak lepas dari sosok seorang Supomo yang kita ketahui semua bahwa Mr. Supomo ini merupakan seorang ahli hukum adat yang telah lama meyakini bahwa kesatuan antara pemimpin dan rakyat adalah karakter bangsa Indonesia, sebagaimana juga dijumpai di Jerman dan Jepang. Pendapat Supomo juga didukung oleh Insinyur Soekarno dan anggota BPUPKI yang beretnis Jawa. Lalu kemudian Muhammad Hatta dan Yamin di sisi lain menginginkan bahwa negara Indonesia yang akan terbentuk tetap mengedepankan hak-hak individu sehingga undang-undang harus memuat jaminan tentang hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, kita menuju pada pro kontra tentang negara integralistis yang dicetuskan atau yang disampaikan oleh Supomo tadi. Saya menuliskan 3 di sini, adalah yang pro, kontra, dan ada pandangan lain. Pro di sini adalah konsep negara integralistis adalah pandangan asli bangsa Indonesia. Sudah saya sampaikan tadi bahwa sekali lagi bahwa pemikiran tentang negara integralistis ini adalah didasarkan pada sosial masyarakat Indonesia yang asli, yang terdapat di desa-desa Indonesia, dan kemudian merupakan budaya Indonesia sendiri. Kemudian yang kontra, ini berpendapat bahwa konsep negara integralistis menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 cenderung melahirkan kekuasaan otoriter. Ini yang pihak kontra. Kemudian di sisi lain, pandangan yang lain mengatakan bahwa konsep integralistis harus diletakkan dalam konteks ruang dan waktu saat itu di mana bangsa Indonesia menolak segala sesuatu yang bernuansa kolonial atau barat termasuk demokrasi liberal. Ini adalah pendapat dari pro, kontra, dan pandangan lain. Dan ini wajar sewaktu ada sebuah
ide atau gagasan, pasti ada orang pihak yang pro kontra dan mempunyai pandangan lain antara yang pro dan kontra ini. Ini sebuah kewajaran. Oleh karena itu, pada sidang kedua, maka untuk menjembatani antara perdebatan tadi, maka dibentuk panitia hukum dasar yang anggotanya terdiri dari 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Di mana tugas khusus panitia hukum dasar adalah menyusun rancangan undang-undang dasar. Dan kemudian panitia ini membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Prof. Supomo. Sehingga pada tanggal 13 Juli 1945, panitia kecil ini menyelesaikan tugas dan BPU PKI, yang menyetujui hasil kerjanya sebagai rancangan Undang-Undang Dasar pada tanggal 16 Agustus 1945. Dan kemudian tanggal 18 Agustus 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar oleh PPKI. Oke, kita menuju kepada Undang-Undang Dasar 45, Konstitusi Tertulis Sementara. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam pembentukan sebuah dasar negara, tentunya tadi kalau kita melihat sejarahnya banyak perdebatan-perdebatan panjang untuk merumuskan dasar negara kita. Oleh karena itu, singkat cerita bahwa pidato Ketua PPKI yaitu Insinyur Soekarno pada tanggal 8 Agustus 1945 ini mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah revolusi Ground-Wheat. Nah, nanti kita akan memiliki undang-undang yang lebih baik. Artinya ini dari sini bisa kita memaknai bahwa mungkin kita memaknai bahwa ini adalah jalan tengah dalam hal memangkas atau menyudahi perdebatan itu dengan Soekarno mengatakan ini revolusi Ground-Wheat. Nanti kita akan memiliki undang-undang yang lebih baik. Artinya mungkin bisa kita memaknai bahwa Undang-Undang Dasar 45 ini adalah sebuah produk Undang-Undang Dasar yang memang harus segera ada untuk menyiapkan sebuah negara Indonesia merdeka. Ini tentunya kita banyak pelajari dan kita lihat referensi dari sejarah-sejarah itu. Nah, jadi ini adalah perkataan seorang Soekarno. Kemudian Ratu Langi ini juga mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 45 perlu disempurnakan. Nah, ini Undang-Undang Dasar 45 kali itu berarti perlu disempurnakan. Dia mengatakan begitu. Perlu disempurnakan, ya. Artinya tanda kutip Undang-Undang Dasar 1945 ini mengantarkan, tanda kutip sekali lagi, mengantarkan untuk sebuah undang-undang dasar yang sempurna nanti. Oleh karena itu dalam aturan tambahan pasal 2 ini disebutkan dalam 6 bulan setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat ini terbentuk, majelis ini bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar saja. Nah, ini maknanya ini. Nah,
Kemudian tanggal 2 September 1945 dibentuk kabinet pertama di bawah tanggung jawab Presiden Soekarno. Ini tentunya berkesesuaian dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menganut sistem presidensial. Karena kabinet di bawah ini ya. Akan tetapi kemudian pada tanggal 14 November 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat berisi perubahan sistem kabinet dari presidensil ke sistem parlemen. Ini tentunya kalau kita mencermati dari Undang-Undang Dasar 1945, maka ini tidak sesuai. Nah, kemudian selanjutnya adalah konstitusi RIS. Latar belakang terbentuknya konstitusi RIS adalah ini. Latar belakangnya adalah perang dunia kedua yang berakhir. Nah, ini perang dunia yang kedua. Perang dunia kedua yang berakhir di mana Jepang menjadi negara yang kalah. Dalam perang dunia kedua ini terjadi pada akhir perang dunia kedua ini di Asia terjadi pada tanggal antara 14 dan 15 Agustus dengan ditandai ketika angkatan perang Jepang menyerah pada sekutu, dan penyerahan ini terjadi 3 bulan setelah penyerahan blok poros Eropa. Ya. Kita ketahui bahwa blok poros Eropa ini tujuannya yang utama adalah itu ekspansi teritorial dengan mengorbankan tetangga mereka. Dalam ideologi blok poros ini juga bertujuan untuk menghancurkan kekuatan barat, plutokrasi, kapitalis, dan melindungi peradaban dari pengaruh komunisme. Dan kita ketahui juga bahwa anggota-anggota negara blok poros ini anggota blok poros ini yang utama diantaranya adalah Jerman yang dibawa pemimpinnya yaitu Adolf Hitler, kemudian Italia di bawah kepemimpinan Benito Mussolini, kemudian Jepang yang dibawa oleh Hideki Tojo dan Kaisar Hirohito. Nah, ini adalah akhir dari Perang Dunia Kedua dan secara singkat tentang blok poros dan sekutu dalam Perang Dunia Kedua ini. Dan kerajaan Belanda hendak kembali menjajah dengan taktik mendirikan negara kecil di Sumatera, negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, dan sebagainya, serta melancarkan agresi militer 1 pada tahun 1947 dan agresi militer 2 tahun 1948. Ini kita sudah tahu semua tentang agresi ini. Nah, kemudian pada tanggal 23 Agustus sampai
12 November 1949 sebagai apa? Efek sebagai adanya tadi yang saya sampaikan di depan tadi, maka diadakan konferensi meja bundar di Den Haag. Nah, hasil dari konferensi ini diantaranya adalah pertama, mendirikan negara Republik Indonesia Serikat, penyerahan kedaulatan kepada RIS yang berisi 3 hal. Yang pertama adalah piagam penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada pemerintah RIS. Yang kedua ini adalah yang B, status uni atau apa ya, gabungan uni kan. Terus yang ketiga adalah persetujuan perpindahan. Nah, ketiga ya dari 1-2 ini adalah mendirikan uni antara Republik Indonesia Serikat atau RIS dengan Kerajaan Belanda. Nah, ini adalah hasil konferensi dari meja bundar. Oke, kemudian dalam negara RIS ini tentunya undang-undang dasarnya tidak bertahan lama. Negara RIS tidak bertahan lama. Ya. Kemudian negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur menggabungkan diri menjadi satu wilayah yang namanya wilayah Republik Indonesia. Nah, kemudian pada tanggal 19 Mei 1950, pemerintah RIS dan pemerintah RI sepakat membentuk kembali NKRI. Nah, oleh karena itu kemudian dibentuk panitia untuk merancang Undang-Undang Dasar. Nah, sebagai tindakan ini maka Undang-Undang Dasar sementara resmi berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950. Nah, kalau kita ketahui bahwa di dalam pasal 134 Undang-Undang AS ini menyebutkan bahwa konstituante bersama pemerintah menyusun suatu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar sementara. Ini ada pasal khusus yang berbunyi begini nih. Kemudian kita menginjak pada pemilu pada tahun 1955 ya. Sebagaimana kita bersama dalam sejarah bahwa pemilu tahun 1955 ini adalah dikatakan bahwa pemilu yang paling demokratis mungkin dalam sejarahnya, termasuk pesertanya juga banyak. Pemilu tahun 1955 ini memilih konstituante. Nah, karena itu pada bulan Desember 1955 pemilu memilih konstituante untuk membentuk Undang-Undang Dasar. Pada periode tahun 1955 dan sampai 1959, konstituante bersidang dengan maksud membuat Undang-Undang Dasar yang tetap. Nah, akan tetapi pada kenyataannya dalam kurun waktu 3 tahun, yaitu tahun 1956 sampai 1959, konstituante
berhasil merumuskan sejumlah pasal. Akan tetapi, keberhasilan merumuskan sejumlah pasal ini mengalami sebuah kebuntuan dalam merumuskan dasar atau mengalami kebuntuan dalam masalah dasar negara Indonesia. Ini. Jadi keberhasilannya konstituante ini adalah mampu untuk merumuskan sejumlah pasal, akan tetapi mengalami kebuntuan dalam merumuskan dasar negara. Oleh karena itu, kemudian disinilah masa-masa krusial tentang timbulnya dekret Presiden 5 Juli 59. Nah, Presiden Soekarno menyimpulkan Majelis Konstituante gagal. Kemudian atau Presiden Soekarno mengeluarkan dekret 5 Juli 59 dengan membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dikukuhkannya secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh DPR dan dituangkan dalam keputusan Presiden nomor 150 tahun 1959. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa isi dekret Presiden 5 Juli 1959 ini diantaranya 3 ini, yaitu pertama, pembubaran konstituante, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 45, dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950, dan yang ketiga adalah akan dibentuknya MPRS dan DPAS. Akan tetapi ada baiknya mungkin kita mengetahui penyebab terjadinya kegagalan konstituante dalam penyusunan Undang-Undang Dasar baru. Ada beberapa penyebab terjadinya atau alasan terjadinya kegagalan ini. Yang pertama yaitu terjadinya perdebatan antara anggota Dewan Konstitusi mengenai dasar negara. Dan kita ketahui bahwa perdebatan ini terjadi antara partai-partai Islam dan partai non-Islam, di mana partai Islam menginginkan Islam sebagai dasar negara, sedangkan partai non-Islam menginginkan dasar negara adalah Pancasila. Nah, kemudian pada saat itu pihak yang mendukung Pancasila sebagai dasar negara jumlahnya tentu lebih banyak. Nah, ini kita ketahui bersama dalam sebuah musyawarah, kalau banyak suaranya ya otomatis dia akan menang. Kemudian alasan kedua itu bisa karena para anggota Dewan Konstituante lebih banyak yang memilih untuk lebih mementingkan urusan partai atau golongannya sendiri daripada
mementingkan rakyat yang jauh lebih penting dan mendesak. Ini penyakit para anggota dewan, walaupun saya mengatakan tidak semuanya, ya bisa mungkin ya oknum lah gitu. Tapi kalau ini terjadi dengan lebih mementingkan urusan partai dan golongannya, maka ini sudah bahaya. Dia tidak lagi mewakili sebagai lembaga negara, tetapi sebagai perwakilan dari rakyat, tapi justru dia mengedepankan urusan partainya. Ini harus sekali lagi dihindari. Kemudian yang ketiga adalah dicetuskannya konsepsi presiden oleh Presiden Soekarno, yaitu menginginkan bentuk demokrasi yang akan diterapkan di Indonesia adalah demokrasi terpimpin. Nah, ini menambah lagi permasalahan dari dua tadi. Kemudian yang ketiga ditambah lagi ada sebuah konsep dari Soekarno untuk diterapkannya demokrasi terpimpin. Ini menambah runyam lagi, gitu kan? Sehingga ini menyebabkan kegagalan dari konstituante. Kemudian yang keempat adalah adanya faktor dwifungsi atau fungsi ganda dari ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ketika itu, di mana tugas ABRI seharusnya menjalankan keamanan dan keutuhan negara Indonesia, namun yang terjadi ABRI menginginkan ikut berpartisipasi dalam urusan-urusan di luar militer seperti urusan pemerintah. Nah, singkat kata atau kesimpulannya, kegagalan dari konstituante dalam merumuskan Undang-Undang Dasar adalah Dewan Konstitusi gagal menyusun undang-undang baru. Ini disebabkan terjadi perdebatan mengenai dasar negara. Anggota Dewan Konstitusi lebih banyak mementingkan urusan golongan, adanya persepsi presiden tentang tadi, ya, demokrasi terpimpin, dan munculnya dui fungsi ABRI. Ini, walaupun kita ketahui nanti kalau kita membahas tentang masa reformasi, dui fungsi ABRI ini dipangkas atau dihilangkan. ABRI diberlakukan pada baraknya, tempatnya, dan fungsinya, sebagaimana fungsinya. Oke, kemudian adalah kita masuk pada lalu bagaimana arti penting dekret Presiden 5 Juli 59. Nah, ini arti pentingnya ada 3. Yang penting, dengan dibubarkannya sistem demokrasi liberal dan menerapkan sistem demokrasi terpimpin, bahwa sini terhindar dari konflik yang terus-menerus yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan. Yang kedua adalah dengan dibentuknya MPRS dan DPAS, lembaga-lembaga baru ini dibentuk sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga adalah dengan adanya pemerintah Kasat untuk mengamankan jalannya dekret, kekuatan militer memegang peran dan penting dalam percaturan politik Indonesia. Dan ini saya kira di semua negara kalau militer sudah ikut campur, ini justru kemungkinan besar adalah pihak yang akan menang. Oleh karena itu, dalam sebuah negara demokrasi yang baik, maka militer harus ditempatkan pada fungsinya yang benar. Jangan terbawa dalam urusan politik. Oke, kemudian selanjutnya adalah bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 pasca dekret. Setelah pasca dekret, maka yang terjadi adalah ini. Undang-Undang Dasar 1945 pada masa dekret ada mengalami sakralisasi.
Nah, artinya apa? Tidak boleh dirubah, walaupun Undang-Undang Dasar 1945 adalah sementara sifatnya. Seperti yang dikatakan tadi oleh Soekarno tadi yang sudah saya sampaikan. Tap MPR nomor 4, MPR garis miring 1943 tentang referendum mempersulit perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kekuasaan mengalami stagnasi, tidak berubah selama 32 tahun, dan ini tentunya masa Orde Baru. Kemudian kolusi, korupsi, nepotisme sebagai akibat Undang-Undang Dasar 1945 yang sentralistis dan sangat eksekutif heavy, atau apa? Sangat lembaga eksekutif yang kuat. Bahkan ini lembaga eksekutif, dalam hal ini presiden, juga bisa mempengaruhi lembaga legislatif, MPR. Kita ketahui bersama kalau kita melihat pidato-pidato dari ketua MPR di akhir-akhir masa-masa pemerintahan Orde Baru, kita sering mendengar bahwa seorang pimpinan MPR dalam setiap dia berpidato selalu merujuk pendapat, merujuk persetujuan dari Bapak Presiden, dan ini kan suatu kesalahan yang fatal dan bisa dilihat dari banyak video-video yang berakhir, episode yang beredar. Ini tidak benar ini. Kemudian pelanggaran berbagai hak asasi manusia, hak hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak bersamaan di muka hukum, hak berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, serta adanya pembatasan pers dan sensor. Nah, oke. Saya kira untuk pembahasannya kali ini saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.